mengetuk hati dan memastikan kepada Bapak saudara yang sekiranya berlimpah rezeki untuk selalu dapat mewakafkan dan menginfakkan sebagian hartanya rezekinya untuk pembayaran hutang kita pada pihak ketiga yang akan kita lunasi nantinya. Dan untuk laporan berikutnya atau informasi berikutnya bahwa setiap Jumat kita menjalankan kontak infak berjalan. Namun kali ini kita rubah sistemnya, yaitu kita akan jalankan setelah salam. Ya, jadi tidak kontak itu tidak lagi tempat duduk kita waktu hadis menyampaikan khutbahnya. Tapi setelah salam nanti kita kontak itu kita taruh di sebelah kiri kanan. Nanti setelah salam tolong di digeser ke kiri dan ke kanannya. Ya. Dan untuk laporan keuangan seperti biasa, insyaallah akan kami sampaikan sebelum kajian pada subuh besok Sabtu, insyaallah seperti biasa setiap pagi ya kita akan sampaikan laporan keuangan. Dan juga tidak lupa kami informasikan bahwa untuk menyambut yaitu kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal, masih ada pengeluaran mengadakan tabligh akbar yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Selasa malam ya pada sore Isya dengan pemateri atau penceramah yaitu Ketua MUI Sumbar Dr. Haji Zulkarnaini MAG. Ya, Dr. Haji Zulkarnaini MAG. Jadi mari kita hadiri acara tabligh akbar tentang Maulid Nabi besar Muhammad kita, yaitu pada hari Selasa setelah sholat Isya insyaallah. Demikian untuk sementara informasi yang dapat kami sampaikan, dan apabila ada informasi baru insyaallah akan kami sampaikan kembali. Dan juga kami himbau kepada bapak yang telah berada dalam masjid, mari kita amalkan sunnah Nabi kita. Apabila kita telah berada dalam masjid, maka penuhkanlah sof-sof yang depan terlebih dahulu, dan agar saudara-saudara kita kalangan tidak melukai budak-budak kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jitu nampak lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa
barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam terputus asa. Al-Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 44. Kaum muslimin jamaah rahimahullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikannya kepada kita, agar nikmat dan karunia itu ditambah olehnya untuk kita, dan marilah kita menjauhkan diri dari sikap yang kufur terhadap nikmat dan karunia itu, karena sikap kufur terhadap nikmat itu akan mengundang datangnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka akan ditambah nikmat itu untukmu. Dan jika kamu kufur, maka ingatlah akan datang azab yang pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, pada kesempatan khutbah kita hari ini, kita akan berbicara tentang mewaspadai istidraj. Kaum muslimin sekalian, apa itu istidraj? Secara bahasa, istidraj itu berasal dari kata darajah, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Sedangkan secara istilah, istidraj itu adalah jebakan berupa kenikmatan, kelapangan rezeki, kesehatan, dan kesuksesan yang Allah berikan kepada seseorang, padahal dia terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah. Jadi seperti itu, kalau kita bahasakan secara sederhana, adalah penundaan azab Allah dengan memberikan nikmat-nikmat kepada seseorang. Jadi Allah sengaja membiarkan orang tersebut semakin berlimpah dalam dosa-dosanya, sementara rezekinya dilancarkan, usahanya dimudahkan, badannya disehatkan, pangkatnya naik, kekuasaannya semakin besar, namun dia semakin jauh dari Allah. Itulah istidraj, dan itu bukan tanda Allah sayang kepada seseorang. Jadi bagaikan seorang anak yang memanjat pohon. Kita tahu bahwa dia tidak mungkin mampu memanjat pohon itu, dan kalau dia berusaha keras memanjatnya pasti akan jatuh. Tapi ketika dia dilarang, anak itu tidak mau mendengarkan larangan itu. Dia tidak peduli, ia mengikuti hawa nafsunya saja, keinginannya untuk memanjat pohon itu. Akhirnya dikatakan kepadanya, panjatlah, teruslah, panjatlah. Sesungguhnya membiarkan dia berusaha itu bukan karena sayang kepadanya, tapi sebagai penundaan bahwa tiba saatnya itu pasti jatuh. Kaum muslimin jamaah rahimahumullah,
Bagaimana yang kita bacakan pada permulaan khutbah kita tadi, bahwa ketika seseorang telah diingatkan tapi tidak mau ingat, telah diberitahu tapi tidak mau tahu dia, maka akan dibukakan kepadanya pintu-pintu kesenangan hidup dunia ini, akan dibukakan, sehingga ketika mereka bergembira, merasa puas, menikmati apa yang diberitahu Allah tadi, maka secara tiba-tiba Allah akan memberikan azab kepada mereka. Sekarang dalam hadis Nabi riwayat Tabrani dan Ahmad, Rasul mengatakan, "Iza ra'aitallahu yu'til abda minat dunya ala maksiatihi mayuhibbu fa innama huwa istidraj." Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seseorang hamba kenikmatan dunia yang ia sukai, pada dia terus berbuat maksiat, terus berbuat durhaka, berbuat kejahatan, maka itu adalah istidraj. Sekarang mari kita lihat apa tanda-tanda orang terkena istidraj itu. Mudah-mudahan kita tidak terkena. Pertama, nikmat bertambah, tapi syukur dan ibadahnya berkurang. Hartanya bertambah, jabatannya naik, tapi sholatnya semakin malas, sedekahnya semakin pelit, tidak pernah bersyukur. Ini adalah tanda yang paling jelas. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika diberi Allah nikmat yang sangat besar, disambil pengetahuan, ilmu yang luas, bahkan ketika berhasil memindahkan istana Ratu Balkis yang jaraknya cukup jauh dari kediaman beliau. Kemudian ketika disampaikan oleh Nabi Sulaiman kepada artiannya, siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Balkis ke sini sebelum dia datang menghadapku? Iblis mengatakan, saya sanggup ya Nabi. Saya akan pindahkan istana itu sebelum engkau berdiri di depan dulu. Tapi ada hamba Allah seorang ilmuwan yang katakan, ya Nabi, saya sanggup memindahkan istana itu sebelum kamu berdiri. Pas Nabi SAW membuka matanya, istana Ratu Balkis sudah ada di hadapannya, lengkap sebagaimana adanya di sana itu. Waktu itu Nabi SAW mengatakan, haza min fadli Rabbi. Ini semua hanyalah karunia Tuhan kepada. Bukan karena kehebatan ini, bukan karena kekuasaan ini. Ini adalah karunia Tuhan kepada. Liyabluwani, untuk menguji. A'askuru am-akfuru, apakah semakin bersyukur kepadanya atau semakin enggan? Apakah semakin dekat kepadanya atau semakin jauh? Nah, ini tanda yang pertama. Diberi nikmat oleh Allah, tapi bukan semakin dekat kepada Allah, tapi malah semakin jauh. Diberi ilmu oleh Allah, bukan malah semakin tawadhu, bahkan semakin sombong. Diberi kuasa oleh Allah, bukan malah semakin rendah kepada Allah dan melayani orang lain, atau orangnya malah sebaliknya, malah menghibur orang dengan kenyataan yang dengan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Itu yang pertama, yaitu diberi Allah nikmat tapi bersyukurnya berkurang. Yang kedua, merasa aman dari azab Allah. Orang yang terkena istidraj merasa apa yang dilakukannya benar. Ia berkata, lihat, saya tidak sholat tapi di saya lancar. Saya korupsi tapi tidak ada yang tahu. Berarti Allah sayang kepada saya. Padahal kita adalah tipuan saja. Bagi kita harta itu yang banyak, bagi kita ilmu itu yang tinggi, bagi kita kekuasaan itu yang luas.
bagi Allah itu sedikit sekali. Dalam hadis Allah mengatakan seandainya semua makhluk yang terdahulu sampai yang kemudian mereka meminta apa yang mereka inginkan kepadaku, harta, ilmu, pangkat, kedudukan, aku beri semua permintaan mereka. Itu hanya bagaikan seseorang pergi ke pinggir laut, lalu dia celupkan jarinya di dalam air laut itu, kemudian dia angkat kembali, maka air yang melekat di jarinya itu seperti itu perumpamaannya. Hanya sedikit sekali dibandingkan samudera lautan yang sangat luas. Jadi jangan kita menganggap Allah itu sama dengan kita. Kalau kita sudah di jabatannya berarti sudah sama dengan Allah. Ada orang mengatakan saya sudah dekat dengan Allah. Salilah saya 99, saya rasulillah Allah. Jangan seperti itu. Jadi merasa aman dengan perbuatan dosa-dosa, dengan kesombongan. Yang ketiga, semakin kaya, semakin kikir dan semakin sombong. Harta bukan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk pamer, untuk maksiat, untuk merendahkan orang lain. Yang keempat, jarang sakit dan jarang mendapat musibah sehingga lupa untuk introspeksi diri. Allah jarang menegurnya dengan sakit atau kesulitan sehingga ia mengira dirinya baik-baik saja. Padahal terkurang itu adalah kasih sayang Allah agar hambanya kembali ke jalan yang benar. Kesehatan itu adalah nikmat Allah. Urusan-urusan yang sulit, yang mudah itu cobaan dari Allah. Maka ketika seseorang diberi Allah kesehatan, tidak sakit, tetapi dia tidak semakin taat kepada Allah, itu bukan Allah sayang kepadanya, tapi termasuk kikir. Yang kelima, hatinya menjadi keras dan sulit menerima nasihat agama. Orang yang terkena istilah itu dinasihati tentang akhirat, dia menolak. Ingatkan tentang haram dan halal, ia marah. Artinya sudah terkuncul kenikmatan dunia saja. Di dalam hatinya pokoknya yahsabu anna malau ahbana. Ia menyangka kalau semakin banyak hartanya, semakin tinggi kekuasaannya, maka membuat hidupnya semakin dekat. Allah mengatakan kala, jangan berpikir seperti itu. Jika tanda-tanda itu ada pada diri kita, maka segeralah introspeksi diri, segeralah bertobat, segeralah kembali sebelum terlambat. Dulu Korun, paman Nabi Musa, semula hidupnya sederhana. Kemudian Allah memberikan rezeki yang banyak kepadanya, lalu jadi kaya raya. Kaya raya mengatakan ini karena keahlianku untuk berusaha. Tidak ada hubungan Allah ini. Ini karena kemampuanku. Suatu hari dia keluar pamer kemewahan di kampungnya dengan membawa kendaraan, diikuti oleh pembantu-pembantunya. Keluar, lalu orang terbelah dua pendapatnya. Orang yang belum mengatakan kasihan lalu sudahlah diberi Allah harta yang banyak, tapi malah tidak bersyukur, malah pamer. Yang satu lain mengatakan hukum dunia, apa kata mereka? Alangkah bahagianya kalau kita dapat harta pula seperti Karun. Hari ini dia berangkat pamer di kampungnya di hadapan penduduk. Besok pagi gempar negeri. Mengapa?
Nabiul Ard, malamnya ia sendiri dengan seluruh kawan-kawannya, koleganya, ahli-ahlinya, dan seluruh harta benda yang banyak itu ditelan bumi. Tidak ada kesempatan beliau membela diri, tidak ada yang bisa menolongnya. Itulah istilah itu. Allah ulur asap itu. Kita datang asap secara tiba-tiba, maka mereka berputus asa, tidak bisa lagi berbuat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Lalu seandainya tanda-tanda itu ada pada seseorang, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah selalu muhasabah diri. Setiap mendapat nikmat, tanyakanlah dalam diri kita, apakah nikmat itu membuat kita semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh, semakin taat atau semakin engkar, semakin baik atau semakin buruk. Muhasabah kita, tanya diri. Yang kedua, perbanyak syukur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan pernah menunda untuk memperbaiki diri. Dan kita sadar bahwa kita telah lalai, segera kita kembali kepada Allah. Tubuh ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah, kembalilah kepada Allah dengan sebenar-benar kembali. Yang keempat, bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Karena kata Nabi, seseorang itu agama menurut siapa temannya. Kalau seseorang, Nabi mengumpamakan orang yang berteman orang baik itu bagaikan berteman dengan menjual minyak harum. Kalau dia tidak bisa membelinya, dia dapat harumnya. Tapi berteman dengan orang yang engkar, yang buruk, yang jelek, bagaikan berteman dengan pandai miskin. Kalaupun dia tidak terkena pukulan, maka dia akan terkena serpihan api tadi yang akan membakar kain bajunya atau kulitnya. Fakta dulu yawil abasor lalakum turkamun. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Sudah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sudah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Begitulah tentang istiqomah. Dan kalau seseorang tidak segera taubat, maka dia akan dapat azab yang tinggi di dunia dan di akhirat. Di akhirat nanti akan menyesal. Ma'adona antumat, dan tidak berguna baginya, tidak bisa membantunya hartanya yang banyak dan kekuasaan yang ada pada di dunia itu akan hilang begitu saja. Jadi itulah bahayanya seseorang yang dijangkiti penyakit istiqoroh. Mudah-mudahan kita terhindar daripada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana atimna azab jahannam inna azabaha kana dhuluma innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar.